sekarang di depan kita telah nampak makam daripada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gambar makam Rasulullah. Ini tampak dari depan tempat peziarah laki-laki atau tepat di depan Raudhah. Jadi masuknya dari Babu Salam. Babu Salam, ya. Babu Salam ini adalah pintu ketika masuk untuk menziarahi Rasulullah SAW. Pintu nomor 1 di sebelah barat itu adalah pintu Babu Salam. Ketika laki-laki mau berziarah kepada Rasulullah, maka masuk dari pintu Babu Salam nomor 1 dan terus lurus ke depan makam Rasulullah. Jadi di tempat inilah dimakamkan Rasulullah SAW. Terus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sahabatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, untuk yang di sini, yang ini dulu merupakan bekas rumah Nabi sendiri bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Rasulullah itu wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, tepat di rumah Sayyidah Aisyah, dan waktu menggilir atau hari menggilir Sayyidatina Aisyah. Jadi Rasulullah itu selalu menggilir istrinya dengan tepat waktu. Nah, pada saat beliau wafat, itu tepat giliran Sayyidah Aisyah, dan Rasulullah menginap di sana, wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, dan ludah Sayyidah Aisyah menyatu dengan ludah Rasulullah. Berkat apa? Siwak. Jadi siwak ketika Rasulullah hampir wafat, Rasulullah disiwak oleh sahabat dan dilembutkan dulu oleh Sayyidatina Aisyah, sehingga ludah Rasulullah menyatu pada saat Rasulullah mau wafat. Nah, gambar tersebut karena Nabi ketika wafat itu harus dimakamkan di tempat wafatnya. Nah, kebetulan wafatnya di rumah Sayyidatina Aisyah, maka dimakamkan di sana. Dulu di sana ketika ada dua makam, ada dua makbarah, yakni Sayyidina Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidah Aisyah ini istri Nabi dan juga putri Sayyidina Abu Bakar. Itu biasa ketika ada di dalam rumahnya, beliau tidak memakai penutup wajah, tidak memakai cadar. Tetapi ketika Sayyidina Umar hampir wafat, beliau memerintahkan anaknya Abdullah bin Umar agar supaya meminta izin kepada Sayyidatuna Aisyah bahwa saya Umar, sampaikan kepada Aisyah bahwa aku memohon izin jika dia berkenan, aku ingin dimakamkan di samping Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah. Jika Sayyidatuna Aisyah, jika Aisyah berkenan atau mengizinkan. Nah, padahal sebelum itu Sayyidatuna Aisyah ingin dirinya sendirilah yang nantinya dimakamkan di tempat tersebut di samping Sayyidina Abu Bakar yang merupakan ayah dan juga ada suaminya yakni Rasulullah. Nah, tetapi karena Sayyidatuna Aisyah wanita yang mulia, wanita yang berbudi pekerti, istri Rasulullah, Bapak Ibu, Ummul Mukminin, beliau meskipun sebelumnya berat hati, tetapi karena permintaan Sayyidina Umar, beliau mengizinkan. Akhirnya sampaikan kepada ayahmu, aku mengizinkan. Akhirnya ketika Sayyidina Umar wafat dan hendak dibawa ke dalam rumah Sayyidatuna Aisyah, minta izin lagi. Karena akhirnya diizinkan lalu dimakamkan di samping Sayyidina Abu Bakar. Nah, setelah ada makam Sayyidina Umar yang sebelumnya Sayyidatuna Aisyah tidak memakai cadar jika ada di rumah tersebut atau ketika ziarah ke ayah dan suaminya. Setelah itu beliau memakai cadar, memakai niqab. Kenapa? Karena ada orang lain yang bukan mahramnya, yakni makam Sayyidina Umar. Sampai begitunya Sayyidah Aisyah menjaga aurat beliau di hadapan makam laki-laki yang bukan mahram. Nah, Bapak Ibu, ini nampak dari dari depan tempat peziarah laki-laki. Jadi lewat di depan sini, ini adalah makam Nabi Muhammad. Di dalam ini ada makam Nabi Muhammad, makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga makam Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, di antara
makam Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun riyadil jannah. Di antara rumah dan mimbarku, mimbar adalah tempat Rasulullah untuk berkhutbah. Nah, itu ada tempat yang dinamakan raudhah min riyadil jannah. Tempat yang mulia. Ada ulama yang mengatakan tempat itu memang asalnya dari surga, sehingga dikatakan taman daripada taman surga. Dan tempat itu kelak akan dipindahkan ke surga. Ketika sudah hari kiamat, tempat atau raudhah ini akan dipindahkan ke surga. Mana raudhah? Jadi Bapak Ibu, di sana yang sebelah kiri itu makam Rasulullah. Nampak sebelah itu sudah makam Rasulullah dan ini mimbar Rasulullah. Nah, jadi di tiang ini adalah tiang terakhir batas raudhah, sebelah kanan makam Rasulullah. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke raudhah itu masuknya dari arah timur. Masuk dari arah timur. Nah, dari Babun Nisa masuknya dari pintu perempuan, pintu Nisa itu masuk. Atau bapak-bapak masuk dari sana pintu Nisa. Pintu Nisa itu di sebelah arah Baki. Ya, masuk dari situ setelah pintu 42. Masuk dari sana, bapak-bapak masuk di sana. Kalau ibu-ibu masuk dari belakang ya. Masuk dari belakang. Nah, akhirnya masuk ke situ. Nah, nanti langsung belok ke sebelah kiri. Setelah masuk dari pintu Nisa, belok ke sebelah kiri. Nah, di depan itu nampak mimbar dan juga mihrab, tempat imam ketika mengimami sholat Rasulullah. Ketika mengimami sholat tempatnya mihrab. Nah, disitulah antara makam Rasulullah di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan ini mimbar seperti ini. Kita itu di belakang ini di sebelah selatan. Jadi kota Madinah ini berada di utaranya kota Mekah. Sehingga ketika kita sholat, kita bukan menghadap ke barat, tapi menghadap ke selatan. Kita menghadapnya ke selatan, ke laut, menghadapnya ke selatan. Jadi hotel kita di utara masjid. Kita menghadap ke kiblatnya ke selatan, bukan ke barat. Yakni ke kota Mekah atau ke Baitullah di selatan kota Madinah. Nah, ini berarti mimbar berada di sebelah barat atau di sebelah kanan, makam Rasulullah berada di sebelah kiri atau di sebelah timur. Nah, antara mimbar dan makam Rasulullah inilah namanya raudhah. Nah, maka dianjurkan oleh banyak ulama, oleh semua ulama untuk memperbanyak doa ketika kita memasuki raudhah. Karena di sana di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mulia itu lebih besar harapan untuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang biasa disampaikan oleh para masyayikh bahwa ketika kita hadir majlis ilmu itu dianjurkan untuk memperbanyak doa di sana. Kenapa? Karena majlis ilmu merupakan raudhatun min riyadil jannah juga, termasuk taman daripada taman surga. Sama ini juga. Nah, ketika kita berziarah raudhah di Masjid Nabawi, maka perbanyaklah doa di sana. Kita minta ampunan, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan manusia yang sa'idun, yang sa'idah, beruntung di dunia sampai ke akhirat dan dikumpulkan kelak bersama Rasulullah dan juga mendapatkan syafaat beliau untuk kita, anak cucu kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok masih ziarah, insyaallah lusa atau besok sore mungkin kita akan ke raudhah. Tunggu jadwal dari muassasah. Bapak Ibu diperhatikan, diingat-ingat agar supaya ketika nanti masuk ke raudhah, panjenengan berusaha mencari stok terdepan, mencari barisan terdepan ya. Biar lebih diyakini, biar lebih diyakini kalau itu ke raudhah. Karena dulu Bapak Ibu, Masjid Rasulullah itu besarnya oleh jumhurul ulama dikatakan besarnya Masjid Rasulullah 100 biro kali 100 biro, berarti 50 kali 50 meter. Sedangkan menurut sebagian ulama itu 70 atau 60 biro. Nah, Masjid Rasulullah sekarang menurut jumhur ulama itu 50 kali 50 meter, bukan yang sekarang, yang besar pun bukan. Jadi yang dulu itu kecil. Nah, kalau panjenengan ke raudhah itu bisa kelihatan di sebelah kanan raudhah itu ada 3 tiang setelah mimbar, itu ada tiang yang bertuliskan ini batas Masjid Rasulullah. Nah, di mana itu 3 tiang setelahnya mimbar Rasulullah?
3 tiang di kanannya mimbar Rasulullah itu ada tiang yang bertuliskan ini batas masjid Rasulullah. Nah, oleh itu pertama dikatakan masjid Rasulullah besarnya dulu pada saat pembangunan pertama di 100 dirok kali 100 dirok, kalau dikalikan meter kurang lebihnya 50 kali 50 meter persegi. Jadi tidak sebesar sekarang. Kemudian ditambah oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan ditambah oleh kerajaan-kerajaan Saudi sampai besar dan luas seperti sekarang. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk sedikit penjelasan Raudhah dan juga makam Rasulullah agar supaya panjenengan besok atau lusa ketika hendak masuk ke Raudhah, panjenengan paham mana yang dikatakan Raudhah. Ya. Sekarang di depan sana sebelah kanan Bapak Ibu bisa dilihat itu adalah Masjid Sayyidina Ali. Kalian yang putih, Masjid putih itu adalah Masjid Sayyidina Ali. Dikatakan Masjid Sayyidina Ali itu karena dulu Sayyidina Ali pernah melakukan sholat di sana. Kenapa Sayyidina Ali melakukan sholat di sana? Karena sebelumnya Rasulullah SAW pernah melakukan sholat Id di sana, melakukan sholat hari raya. Jadi Rasulullah SAW melakukan sholat Id di Masjid Sayyidina Ali itu pada tahun ke-6 Hijriah. Karena dulu Masjid Nabawi ini Bapak Ibu, itu merupakan masjid yang kecil, hanya 50 kali 50. Rasulullah biasa ketika melakukan sholat hari raya, beliau melakukan sholat di tanah yang luas. Nah, diantaranya ini dulu bukan masjid, tanah yang luas, menjadi satu kesatuan dengan Masjid Jomamah dan Masjid Sayyidina Abu Bakar. Sebentar lagi kita akan ke sana. Nah, itu tanah lapang, tanah yang luas yang biasa dijadikan tempat oleh Nabi untuk melakukan sholat hari raya. Nah, kebetulan pada tahun ke-6 Hijriah Rasulullah melakukan sholat hari raya di tempat yang sekarang jadi Masjid Sayyidina Ali. Sehingga ketika Sayyidina Ali menjadi pemimpin khalifah yang ketiga setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Ali mengikuti jejak lampah Rasulullah sholat Id di tempat tersebut. Sholat Id di tempat tersebut sehingga dikenal dengan Masjid Sayyidina Ali. Nah, pembangunan ini bukan dari dulu pada zaman Sayyidina Ali, masih belum ada masjid. Dari dibangun pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 80 Hijriah. Nah, jadi Bapak Ibu, bahkan di tempat ini meskipun dikatakan masjid, tidak ditempati sholat dan semacamnya, hanya untuk mengenang peristiwa bahwa disinilah dulu tempat Sayyidina Ali melakukan sholat Id karena mengikuti jejak Rasulullah SAW yang pernah melakukan sholat di tempat itu. Nah, jadi tempat ini hanya ditempati untuk sholat sunnah atau orang-orang jemaah umroh untuk berziarah untuk sholat sunnah di sana. Untuk sholat fardu, sholat berjemaah tetap diadakan di Masjid Nabawi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke Masjid Sayyidina Abu Bakar dan juga Masjid Sayyidina Umar. Ini makam Rasulullah ada. Jadi posisi makam begini Bapak Ibu. Ini Saya tengah nih Kak. jadi ini bukan apa namanya ya? Bukan Pagar. Mohon maaf, bukan kepala mulia Rasulullah, bukan di sini, bukan. Tapi ini kan arah kiblat ke selatan. Jadi makamnya begini Bapak Ibu. Ini begini. Tempatnya begini. Ini Rasulullah di depan, Sayyidina Abu Bakar di belakangnya, di bawah pundak Rasulullah, kemudian Sayyidina Umar di belakangnya lagi. Jadi tidak sejajar ya, bukan sejajar seperti ini, tapi Nabi Muhammad di depan begini, Sayyidina Abu Bakar di belakangnya agak ke bawah, dan kepala Sayyidina Umar lurus di pundak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Untuk kita mengaturkan salam kepada Rasulullah, ini diberi tulisan di sini, Inna assalamu ala Rasulillah. Ketika lurus ini kita aturkan salam kepada Rasulullah untuk bapak-bapak. Nah, untuk ibu-ibu kan tidak boleh ziarah di depan sini. Jadi hanya ketika ke Raudhah yang bisa dekat dengan makam Rasulullah. Kalau bapak-bapak bebas setiap waktu mau ziarah ke Rasulullah itu bebas. Lewat pintu Babus Salam. Babus Salam pintu nomor 1. Sayyidina Abu Bakar di sini dan Sayyidina Umar di sebelahnya. Jadi ini yang lurus, maksudnya lurus dengan kepala mulia
Rasulullah, dan juga di belakangnya sini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan di belakangnya sini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa rabbahuma sallallahu alaihi. Jadi Bapak Ibu, inilah tampak dari luar pemakaman Rasulullah SAW bersama kedua sahabat tercintanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Utsman tidak dimakamkan di sana? Karena sesungguhnya tidak harus dimakamkan di sini. Jadi Sayyidina Utsman dimakamkan di pemakaman Baqi bersama istri-istri dan putra-putri Rasulullah, semuanya ada di Baqi. Hanya ada Sayyidah Khadijah yang di Makkah Al-Mukarramah. Sayyidina Ali, banyak ulama tidak meyakini makam Sayyidina Ali itu disebutkan bukan di sini, di Suqasa, apa di Syria, apa di mana, pokoknya bukan di Mekah Madinah. Bisa di mana ya? Di Syria saya lupa. Jadi bukan di daerah sini. Tapi ulama itu masih ada yang tidak meyakini kalau itu adalah makam Sayyidina. Mestinya Sayyidina Ali bukan ada di Madinah, bukan di apa di Syria, apa di mana gitu. Makam daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi yang dimakamkan di sini hanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Utsman di Baqi, Sayyidina Ali di Baqi, Sayyidina Khadijah di Makkah, Sayyidatuna Aisyah di sini serta istri yang lain, juga putri Rasulullah Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul juga di Baqi. Ya. Jadi tidak harus, kenapa Sayyidina Utsman tidak dimakamkan di sini? Jadi bukan kewajiban dimakamkan di sebelah Rasulullah. Nah, Sayyidina Umar pun hanya karena kemurahan hati Sayyidatuna Aisyah sehingga beliau diizinkan untuk dimakamkan di samping Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah SAW. Sudah Bapak Ibu. Jadi kita sekarang ke masjid Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umamah.